ledakan supernova adalah salah satu peristiwa paling dahsyat di alam semesta. Dalam sekejap, sebuah bintang meledak dengan energi yang setara dengan miliaran bom nuklir. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di balik ledakan ini? Mengapa bintang-bintang raksasa mengakhiri hidup mereka dengan cara yang begitu spektakuler? Mari kita selami misteri di balik ledakan supernova. Apa itu supernova? Supernova adalah ledakan bintang yang menandai akhir hidupnya. Ledakan ini bukan sekadar ledakan biasa, melainkan salah satu peristiwa paling energetik di alam semesta. Bayangkan, dalam sepersekian detik, sebuah bintang bisa melepaskan energi yang setara dengan energi yang dihasilkan oleh matahari selama miliaran tahun. Ledakan ini begitu terang, sehingga bisa menyinari seluruh galaksi. Bahkan, kadang-kadang terlihat dari bumi, meskipun jaraknya mencapai jutaan tahun cahaya. Tapi tidak semua bintang bisa meledak sebagai supernova. Hanya bintang-bintang yang sangat masif. Setidaknya 8 kali lebih besar dari matahari kita, yang memiliki potensi untuk mengakhiri hidup mereka dengan ledakan supernova. Bintang-bintang yang lebih kecil, seperti matahari, akan mengakhiri hidup mereka dengan cara yang lebih tenang, yaitu menjadi katai putih. Supernova bukan hanya sekadar pertunjukan kosmik yang spektakuler. Ledakan ini memainkan peran penting dalam evolusi alam semesta. Tanpa supernova, elemen-elemen berat seperti besi, emas, dan uranium tidak akan tersebar ke seluruh galaksi. Dan kehidupan seperti yang kita kenal mungkin tidak akan pernah ada. Siklus hidup bintang masif. Untuk memahami bagaimana supernova terjadi, kita perlu memahami siklus hidup bintang masif. Bintang-bintang ini terbentuk dari awan gas dan debu raksasa yang disebut nebula. Ketika gravitasi menarik materi ini semakin dekat, tekanan dan suhu di inti bintang meningkat hingga mencapai titik di mana reaksi fusi nuklir dimulai. Selama jutaan tahun, bintang ini membakar hidrogen di intinya menjadi helium. Namun, ketika hidrogen habis, bintang mulai membakar elemen yang lebih berat seperti helium, karbon, dan oksigen. Proses ini berlanjut hingga bintang mencapai tahap di mana intinya terdiri dari besi. Besi adalah titik akhir dari reaksi fusi nuklir, tidak seperti elemen lain. Besi tidak bisa dibakar untuk menghasilkan energi. Ketika inti bintang dipenuhi besi, tekanan di dalamnya tidak lagi mampu menahan gaya gravitasinya sendiri. Inilah awal dari keruntuhan yang akan memicu ledakan supernova. Keruntuhan inti bintang. Ketika inti besi bintang mencapai masa tertentu, ia tidak lagi mampu menahan tekanan gravitasinya sendiri. Inti bintang pun mulai runtuh dalam hitungan detik. Proses ini terjadi sangat cepat, hanya dalam beberapa milidetik, dan melepaskan energi yang luar biasa besar. Ketika inti bintang runtuh, partikel-partikel seperti elektron dan proton bergabung menjadi neutron, membentuk materi yang sangat padat. Jika massa inti yang runtuh cukup besar, ia akan menjadi bintang neutron. Namun, jika massanya sangat besar, inti ini akan terus runtuh menjadi lubang hitam. Energi yang dilepaskan selama keruntuhan inti bintang menyebabkan lapisan luar bintang terlontar ke angkasa dalam ledakan supernova. Ledakan ini begitu kuat sehingga bisa menghasilkan elemen-elemen berat seperti emas, perak, dan uranium yang kemudian tersebar ke seluruh alam semesta. Jenis-jenis supernova. Tidak semua supernova sama. Ada 2 jenis utama supernova. Supernova tipe kedua dan supernova tipe 1A. Mari kita bahas satu persatu. Supernova tipe kedua terjadi ketika bintang masif, setidaknya 8 kali lebih besar dari matahari, kehabisan bahan bakar nuklir di intinya. Ketika inti bintang runtuh, lapisan luar bintang terlontar dalam ledakan dahsyat. Jenis supernova ini biasanya meninggalkan sisa berupa bintang neutron atau lubang hitam. Di sisi lain, supernova tipe 1A terjadi dalam sistem bintang ganda, di mana satu bintang adalah katai putih. Katai putih ini menyerap materi dari bintang pendampingnya hingga mencapai massa kritis, sekitar 1,4 kali massa matahari. Ketika massa ini tercapai, katai putih meledak dalam supernova tipe Ia. Kedua jenis supernova ini memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama memainkan peran penting dalam evolusi alam semesta. Dampak ledakan supernova. Setelah ledakan supernova, apa yang tersisa dari bintang tersebut? Jika inti bintang yang runtuh memiliki massa cukup besar, ia akan menjadi bintang neutron atau bahkan lubang hitam. Bintang neutron adalah objek yang sangat padat, di mana 1 sendok teh materinya bisa memiliki massa miliaran ton. Sisa-sisa ledakan supernova membentuk awan gas dan debu yang dikenal sebagai sisa supernova. Awan ini menjadi tempat lahirnya bintang-bintang baru. Jadi, meskipun supernova menandai kematian sebuah bintang, ia juga menjadi awal bagi kelahiran bintang dan planet baru. Contoh terkenal dari sisa supernova adalah nebula kepiting.
yang terbentuk dari ledakan supernova yang diamati oleh astronom Cina pada tahun 1054 Masehi. Nebula ini masih terus berkembang dan menjadi objek studi penting bagi para ilmuwan. Mengapa supernova penting? Supernova bukan hanya peristiwa spektakuler. Mereka memainkan peran krusial dalam alam semesta. Ledakan supernova menyebarkan elemen-elemen berat ke seluruh galaksi, yang kemudian menjadi bahan pembentuk planet, bintang, dan bahkan kehidupan. Tanpa supernova, kita tidak akan memiliki elemen seperti karbon, oksigen, atau besi yang membentuk tubuh kita dan dunia di sekitar kita. Setiap atom di tubuh Anda mungkin berasal dari ledakan supernova miliaran tahun yang lalu. Selain itu, supernova juga membantu ilmuwan mengukur jarak di alam semesta. Karena kecerahan supernova tipe 1A sangat konsisten, mereka digunakan sebagai lampu standar untuk menghitung jarak galaksi jauh. Penemuan ini bahkan memenangkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 2011. Supernova dalam sejarah manusia. Manusia telah menyaksikan supernova sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satu supernova paling terkenal adalah SN 1054 yang terlihat di bumi pada tahun 1054 Masehi. Ledakan ini begitu terang, sehingga bisa dilihat di siang hari selama beberapa minggu. Astronom Cina kuno mencatat peristiwa ini sebagai bintang tamu yang tiba-tiba muncul di langit. Sisa-sisa ledakan ini kini dikenal sebagai nebula kepiting, yang masih terus diamati oleh para ilmuwan hingga hari ini. Supernova juga memengaruhi budaya dan kepercayaan manusia. Beberapa peradaban kuno menganggap supernova sebagai pertanda dari dewa-dewa atau peristiwa mistis yang membawa perubahan besar. Pengamatan modern supernova. Dengan teleskop modern, kita bisa mengamati supernova di galaksi jauh. Teleskop seperti Hubble dan Observatorium Sinar X seperti Chandra telah memberikan gambaran detail tentang ledakan supernova dan sisa-sisanya. Para ilmuwan juga menggunakan supernova untuk mempelajari ekspansi alam semesta. Pada tahun 1998, pengamatan supernova tipe 1A mengungkapkan bahwa alam semesta tidak hanya mengembang, tetapi juga mengalami percepatan ekspansi. Penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang kosmologi dan memenangkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 2011. Supernova terus menjadi objek penelitian penting. Mereka membantu kita memahami siklus hidup bintang, pembentukan elemen berat, dan bahkan sifat dasar alam semesta. Selain itu, supernova juga menjadi laboratorium alami untuk mempelajari fisika ekstrem. Kondisi yang terjadi selama ledakan supernova, seperti suhu dan tekanan yang sangat tinggi, tidak dapat direplikasi di bumi. Dengan mempelajari supernova, ilmuwan dapat menguji teori-teori fisika fundamental, termasuk teori relativitas umum Einstein dan perilaku materi dalam kondisi ekstrem. Supernova mengingatkan kita bahwa alam semesta adalah tempat yang dinamis dan penuh perubahan. Dari kematian sebuah bintang, lahir kehidupan baru. Jadi, lain kali Anda melihat langit malam, ingatlah bahwa setiap atom di tubuh Anda mungkin berasal dari ledakan supernova miliaran tahun yang lalu. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten tentang misteri alam semesta. Sampai jumpa di video berikutnya.